Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Cecilia dengan NIM 2092250. Kemudian ada Siti Alpina dengan NIM 209222423. Kemudian terakhir ada Ade Sunita dengan NIM 2092223 yang akan mempresentasikan tentang hukum dan teknologi informasi, pengantar dan pengenalan. Mata kuliah Hukum Bisnis, dosen pengampu Ibu Diah Puji Astuti SH.MH. Tujuannya agar memahami hubungan antara hukum dan teknologi informasi serta isu-isu hukum utama dalam teknologi informasi. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Siti Alpina, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar hukum. Apa itu hukum? Sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga, sosial atau pemerintah. Kemudian mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Kemudian di sini juga dibahas mengenai pengertian ilmu hukum. Ilmu hukum adalah disiplin akademis yang mempelajari teori dan praktik hukum. Ini mencakup analisis tentang bagaimana hukum dibuat, diimplementasikan, dan diinterpretasikan. Ilmu hukum juga mengeksplorasi hubungan antar hukum dan masyarakat. Kemudian serta dampak hukum terhadap individu dan kelompok. Di sini juga ada pembagian ilmu hukum. Ilmu hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa cabang utama. Yang pertama hukum publik, yang kedua hukum privat, dan yang ketiga hukum internasional. Kemudian metodologi ilmu hukum. Ilmu hukum menggunakan berbagai metode untuk menganalisis dan memahami hukum, termasuk pendekatan normatif, sosiologis, dan komparatif. Kemudian perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Bidang-bidang baru seperti hukum siber, kemudian hukum lingkungan, dan hukum hak asasi manusia telah muncul untuk mengatasi isu-isu kontemporer. Pentingnya hukum dalam teknologi informasi. Mengapa hukum penting dalam teknologi informasi? Jawabannya yaitu yang pertama, mengatur penggunaan teknologi untuk melindungi hak dan kepentingan. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan teknologi. Dan yang ketiga, melindungi privasi dan data. Secara umum, pengertian dari sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Kemudian suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu perangkat lunak atau software. Dan yang lebih penting lagi adalah orang-orang yang mengendalikan atau brainware. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa satu, perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga adalah orangnya atau brainware. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Alpina. Kemudian pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ade Sunita. Kepadanya dipersilahkan. Isu-isu hukum dalam teknologi informasi. 1. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa. Karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak kekayaan intelektual yang biasa disebut HKI pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemuannya. Di dalam HKI terdapat beberapa poin, yaitu 1. Hak cipta. Hak cipta adalah untuk mengandalkan atau menyebarluaskan suatu hasil karya, istilah ke dalam bahasa Indonesia secara tidak cermat sebagai hak cipta. Kedua, paten adalah hak eksklusif inspektor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
Paten diberikan untuk inovasi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri serta jumlah kliennya tidak dibatasi. Selain itu, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Dilansir dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, hak merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Memperoleh hak merek bukan berarti kamu mendapat izin untuk menggunakan merek tersebut sendiri. Dengan mendaftarkan merek dagang, kamu mempunyai hak untuk melarang siapapun menggunakan merek yang sama dengan merek yang telah sobat daftarkan, terutama dalam jenis barang atau jasa yang sama. Perlindungan dari pelanggaran digital, teknologi, dan metode untuk melindungi kekayaan intelektual di era digital sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pencipta dan pemegang hak atas karya intelektual mereka. Berikut beberapa penjelasan detail mengenai teknologi dan metode yang digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual di era digital. Di antaranya, 1. Enkripsi dan kriptografi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi atau data menjadi suatu kode atau sandi yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang mempunyai kunci deskripsi. Kriptografi memainkan peran penting dalam melindungi data sensitif dan konteks digital. Penggunaan enkripsi memastikan bahwa data atau konteks tidak dapat diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga melindungi hak kekayaan intelektual. 2. Tanda air digital. Tanda air digital adalah teknik yang memungkinkan pencipta atau pemberi tanda air digital pada konten. Tanda air ini biasanya tidak terlihat oleh pengguna biasa. Dengan tanda air, pencipta dapat melacak dan membuktikan kepemilikan atau keaslian karyanya, bahkan ketika konten tersebut didistribusikan atau digunakan secara luas. 3. Teknologi blockchain. Blockchain adalah buku besar digital terdistribusi yang memungkinkan transaksi dicatat dengan aman dan tidak dapat diubah. Ini memberikan cara untuk memverifikasi keaslian atau kepemilikan akses digital dalam konteks kekayaan intelektual. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi kepemilikan hak atas karya intelektual. Hal ini memberikan bukti kuat keasliannya bagi pemegang KI. 4. Teknologi pengenalan wajah dan suara. Teknologi pengenalan wajah dan suara memungkinkan untuk mengidentifikasi individu berdasarkan ciri-ciri unik dari wajah atau suara mereka. Dalam konteks KI, teknologi ini dapat digunakan untuk mengotentikasi atau melindungi akses terhadap konten atau aplikasi digital yang dilindungi. Hak akses digital. Digital rights management adalah sistem yang mengontrol akses penggunaan dan distribusi konten digital oleh pengguna akhir. DRM memungkinkan pemilik kekayaan intelektual untuk mengontrol dan memantau cara konteks digital mereka digunakan, termasuk membatasi akses atau mencegah duplikasi ilegal. 6. Teknologi sidik jari dan tanda tangan. Teknologi ini melibatkan pembuatan sidik jari atau tanda tangan digital unik untuk setiap salinan konteks digital. Hal ini memungkinkan penelusuran dan identifikasi setiap penyalinan atau distribusi konteks digital, sehingga memfasilitasi menegakkan hak kekayaan intelektual. Terakhir, pemantauan dan analisis konteks digital. Pemantauan konteks digital mencakup penggunaan teknologi untuk memantau dan menganalisis konteks yang diunggah untuk didistribusikan secara online. Ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran kekayaan intelektual dengan mengidentifikasi konteks yang melanggar. Kedua, privasi data adalah hak untuk mengontrol akses terhadap data pribadi seseorang. Sedangkan keamanan data mencakup tindakan perlindungan yang diambil untuk mencegah akses tidak sah ke database dan situs web. Keamanan dan privasi data. 1. Perlindungan data pribadi. 2. Aturan tentang pengumpulan dan penggunaan data. 3. Contoh GDPR, General Data Protection Regulation. Terima kasih kepada Ade Sunita yang telah memaparkan materinya. Dilanjut, pemateri selanjutnya adalah saya sendiri.
Tiga, ada cybercrime. Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau cyberspace dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melakukan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime adalah perbuatan tanpa izin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan dengan atau tanpa merubah dan merusak sistem komputer yang digunakan. Perlu kita ketahui, pelaku cybercrime adalah mereka yang menguasai keahlian tinggi dalam ilmu komputer. Pelaku cybercrime umumnya menguasai algoritma dan pemrograman komputer untuk membuat skrip atau kode malware. Mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan, dan mampu menemukan celah pada sistem yang kemudian akan menggunakan kelemahan tersebut untuk dapat masuk, sehingga tindakan kejahatan seperti pencurian data dapat berhasil dilakukan. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber menyangkut 5 hal berikut. Pertama, ada ruang lingkup kejahatan. Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime sering kali dilakukan secara transnasional, melintasi batas antar negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Dua, ada sifat kejahatan. Sifat kejahatan di dunia maya yang non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional seringkali menimbulkan kekacauan, maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan tersebut tidak mudah timbul meskipun bisa saja kerusakan yang diakibatkan kejahatan cyber dapat lebih dahsyat daripada kejahatan lain. 3. Pelaku kejahatan. Jika pelaku kejahatan konvensional mudah diidentifikasi dan memiliki tipe tertentu, maka pelaku cybercrime bersifat lebih universal meski memiliki ciri khusus, yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia tertentu. 4. Modus kejahatan. Dalam hal ini, keunikan kejahatan adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus opera. Itulah sebabnya mengapa modus opera di dalam dunia cyber tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrogramannya, dan seluk-beluk dunia cyber. Yang terakhir ada jenis kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat bersifat material ataupun non-material. Cybercrime berpotensi menimbulkan kerugian pada banyak bidang seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan lain. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis cybercrime. Jenis cybercrime dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain pertama ada hacking. Istilah hacking biasanya mengacu pada seorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Kedua ada phishing. Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari kata phishing atau memancing. Dalam hal ini berarti memancing informasi dan kata sandi pengguna internet. Phisher biasanya membuat email atau SMS palsu dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya. Email ini biasanya mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor kartu kredit atau informasi rahasia lainnya. Biasanya mereka menggunakan tautan atau embed link yang mengarahkan pengguna ke situs web yang terlihat tampak sah, tapi sebenarnya web buatan phisher. 3. Ada penipuan digital. Penipuan digital adalah salah satu kejahatan cyber yang banyak didiskusikan di berbagai kajian, terutama terkait keamanan digital maupun literasi digital. Penggunaan terminologi penipuan digital pun beragam seperti penipuan online dan penipuan cyber. Pada dasarnya, istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang sama, yaitu merujuk pada penipuan yang memanfaatkan medium dan perangkat komunikasi digital. Dilihat dari jenisnya, Smith menggolongkan penipuan digital ke dalam 2 kelompok utama, itu pertama ada penipuan yang sudah ada sebelum internet, kemudian tumbuh dan berkembang setelah ada internet. Kedua, penipuan yang baru ada setelah kelahiran internet. Lebih jauh lagi, Smith membagi menjadi 3. Pertama ada sintetik, yakni penipu mengeksploitasi kelemahan teknis untuk mengambil data pribadi lewat malware. 2. Semantik, yakni individu bakal dikelabui untuk memberikan informasi pribadinya lewat phishing dalam medsos. 3. Gabungan dari 2 di atas, yakni pelaku akan melibatkan modus berupa permasalahan pada komputer korban dan penipu akan menawarkan solusi dengan imbalan tertentu seperti uang atau informasi rahasia pribadinya. Keempat ada
ada cyber law adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang bersifat multidisiplin. Cyber law juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi, multimedia, dan informasi. Pengertian ini menunjukkan sifat komprehensiv dari communication, computing, content, dan community, sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara komprehensif. Definisi hukum telematika atau yang dikenal dengan cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir ada e-commerce dan transaksi elektronik. Di dalamnya terdapat pertama aturan tentang perdagangan online. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik pada 24 Desember. Menurut peraturan pemerintah tersebut, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. PMSE mengatur pokok-pokok transaksi e-commerce baik dari dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran. PMSE berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Pertama, menjelaskan bahwa ada 3 kategori peran pada transaksi perdagangan elektronik, yakni pelaku atau pedagang, 2 penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penyelenggara sarana drap perantara. Kemudian ada membahas tentang penyelenggara transaksi perdagangan dan pelaku usaha yang memiliki sistem transaksi melalui elektronik wajib memiliki izin khusus perdagangan elektronik dari Menteri Perdagangan sesuai dengan UU ITE. Dan yang terakhir ada pelaku usaha harus menyediakan kontrak digital yang berisi detail produk dan pembayaran, termasuk toko daring atau marketplace dari luar negeri dan dikenakan pajak. Yang kedua ada perlindungan konsumen. Berdasarkan UU PK Pasal 2, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Asas itu terdiri dari 1. Asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Terakhir, ada asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Faktor keamanan diantara lain: pertama, pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Kedua, penambahan perangkat elektronik, yakni perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi. Pilar keamanan sistem e-commerce. Pertama ada authentication atau identitas pengguna atau pengirim data teridentifikasi, tidak ada kemungkinan penipuan. Kedua ada confidentiality atau data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Ketiga ada integrity, data tidak dapat diubah secara tidak sah. Kemudian ada non-repudiation atau anti penyangkalan, tidak ada penyangkalan pengiriman data dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Adapun ringkasan dari materi awal sampai akhir: pertama, hukum mengatur penggunaan teknologi informasi. Kedua, isu-isu utama meliputi HKI, privacy data, cybercrime, dan e-commerce. Tiga, pentingnya regulasi untuk melindungi hak dan keamanan.
Kesimpulan, pengantar singkat tadi telah memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan antara hukum dan teknologi informasi. Isu-isu seperti hak cipta, keamanan data, dan tantangan kejahatan cyber adalah bagian penting dari regulasi yang mengatur dunia digital kita saat ini. Untuk melangkah maju, pemahaman yang mendalam tentang hukum ini tidak hanya diperlukan oleh praktisi hukum, tapi juga oleh para profesional teknologi informasi dan masyarakat umum yang semakin terhubung secara digital. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.